bersyukur kepada Engkau kalau masih Engkau memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini Engkau masih mempertemukan bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan yang kudus sore hari ini Tuhan. Benar Yesus, ketika kami datang di altarnya Tuhan, ketika kami sujud di altarnya Tuhan, kami membawa segala beban pergumulan kami Tuhan. Satu hal yang kami imani, satu hal yang kami percaya, Engkau membuka jalan bagi kami, Engkau menguatkan kami agar sepenuhnya kami boleh berpegang teguh di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Hati yang mau menyembah, hati yang mau sujud, hati yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau sore hari ini. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Biarlah segala ucapan syukur, segala hormat bagi Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, aku punya Yesus, maka aku datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia bayangkanlah bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
hadapan Tuhan. Yes Tuhan, Engkau tahu Yesus, setiap kami yang terangkat tangan di hadapan Tuhan, itu buktinya kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami di hadapan Tuhan. Yesus, ubah hidup kami agar kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yes Tuhan. hatiku sesuatu terjadi sadarlah di angkasa. Sujud-sujud di atasnya.
Yesus percayakan bagi kita. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Yesus. Tetapi Yesus mau. Yesus mau. Yesus mau ada bagi saya dan bagi kita semua sore hari ini. Haleluya Yesus. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Mengalir. Mengalir Roh yang kudus. Haleluya Yesus. Pulihkan setiap kami. Kalau kami datang dengan berbagai pergumulan yang ada, kami rindu ada pemulihan daripada Yesus mana terjadi bagi kami saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami mengimani, kami percaya kami sudah dilawan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengan lembut katakan sujud di altarnya. Altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia bebaskanku, dia bebaskanku, dia ubah hidupku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi sujud di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dia bebaskanku, dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kemenangan terjadi. Kebenaran terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorak di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Setiap kami yang hadir sore hari ini, kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima mujizat daripada Yesus. Haleluya Yesus. Dan
Kami tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Kami terus berdiri di hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Yang siap bersorak melompat bersama saya katakan amin. Haleluya. Katakan kepada samping kanan kiri saudara, senang melihatmu hari ini. Yeay. Haleluya.
Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah yang kuat, dan Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Biarlah firman Tuhan di dalam pemazmur ini kita boleh mengamini di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita benar-benar haus, kita benar-benar rindu untuk menikmati Yesus, menikmati sabda Tuhan pada sore hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Seperti rusa rindu aliran sungai, seperti
hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah yang luar biasa sore hari ini Tuhan. Biar Engkau singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami akan setiap taburan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam putus dalam pengurapan daripada Engkau, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji pujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, saudara sesalam Tuhan. Kita akan langsung buka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6. Kitab Roma pasalnya yang ke-6, kita akan baca beberapa ayat. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau tidak keberatan kita baca ayat ini secara bersama-sama. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saya ulangi sekali lagi, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang saya dalam Tuhan, berbicara dosa, firman Tuhan katakan bahwa sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Berbicara keselamatan juga sudah diberikan oleh Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi masalah dosa, masalah keselamatan tidak usah kita pikirkan lagi, karena semua, kata firman Tuhan, bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Tetapi tidak bisa dipungkiri saudara, masih begitu banyak orang yang masih terombang-ambingkan, masih dibingungkan dengan hal ini, kedua hal ini, berbicara dosa dan keselamatan. Padahal firman Tuhan jelas berkata bahwa dosa kita itu sudah mati. Karena benih Adam yang ada dalam kehidupan kita itu sudah mati, dan itu ya pasti mati, kata firman Tuhan. Kita ingat sekali lagi bahwa Alkitab berkata manusia kembali ya dari debu kembali menjadi debu. Oleh sebab itu, oleh kematian Yesus juga firman Tuhan katakan bahwa sudah mati. Manusia lama kita itu sudah mati. Sehingga apa? Kita memperoleh kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Kita memiliki kehidupan yang baru. Kita diciptakan baru oleh Tuhan, bukan hasil tambalan, yang bukan hasil revisi, bukan hasil ya sesuatu yang sudah ada kemudian diperbaiki lagi. Tidak, saudara. Tetapi kita, kata firman Tuhan, dilahirkan baru atau diciptakan baru, saudara.
Nah, pemahaman ini firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa apa? Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus menyadari ini, saudara. Dan ini harus kita terus bawa dalam kehidupan kita selama Tuhan memberikan kita kesempatan hidup di dalam dunia ini. Dimanapun saja kita pergi, kita harus memandang bahwa manusia lama kita itu sudah mati. Dan kita memiliki hidup yang baru bersama dengan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata firman Tuhan. Amin. Sehingga kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12 di sana, firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bahkan lebih jelas lagi dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, perhatikan saudara, benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa benih Adam yang ada dalam kehidupan kita itu sudah mati, saudara. Sudah tidak ada khasiatnya. Sehingga firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 12 tadi, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Tubuh kita yang fana yaitu daging ini, saudara. Itu tubuh kita yang fana. Dan itu sudah mati bersama-sama dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 tadi katakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Benih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Benih Kristus itu ada dalam kehidupan saya, saudara. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadari, dan kata firman Tuhan, hendaklah kita memandangnya, bahwa kita dalam kehidupan kita ini ada benih ilahi, benih Kristus yang tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan, Yesus pernah berkata ketika orang-orang Farisi bertanya kepada dia, apa hukum yang terutama? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Sekali lagi, Yesus berkata kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan hati, dengan jiwa, dan dengan akal budi. Yesus tidak berkata di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan tubuhmu. Karena tubuh yang fana ini mati, saudara. Benih Adam itu mati, saudara. Sehingga dimanapun saja kita pergi dan kita berada, saudara, sesama Tuhan, biarlah kita selalu membawa ini, saudara. Kita sadari, dan firman Tuhan berkata, demikianlah kamu harus memandangnya, bahwa kamu telah mati, yaitu tubuhmu yang fana. Manusia lamamu sudah mati bersama-sama dengan kematian Yesus. Dan sehingga apa? Kita memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang baru, benih ilahi itu ada di dalam kehidupan kita. Dan ini berbicara proses, saudara. Ini berbicara proses. Tetapi yang namanya dalam kehidupan kita selama ada di dalam dunia ini, saudara, sesama Tuhan, yang namanya benih Adam pasti ngawur, saudara. Pasti terkadang seringkali tidak seperti yang diharapkan, saudara. Saudara ingat ke-11 murid Yesus di luar Yudas, karena tadi kan 12, sekalipun nanti ada penggantinya, tetapi
yang bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus ditangkap. Ya, mereka berdoa di Getsemani, kemudian Yudas datang bersama dengan orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi pada waktu itu untuk menangkap Yesus. Yang bersama dengan Yesus ada 11 murid yang selama ini sudah melakukan pelayanan yang luar biasa. Orang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, orang buta melihat, badai dihentikan. Dan semua itu sudah dialami oleh murid-murid Yesus. Tetapi saudara seorang Tuhan, ketika Yesus ditangkap, ke-11 murid ini yang setiap hari ada bersama-sama dengan Yesus, yang setiap hari pelayanan bersama dengan Yesus, bahkan mereka begitu banyak melihat mujizat, begitu banyak melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang tertahan, bagi orang-orang yang membutuhkan. Tetapi ketika Yesus ditangkap, kata firman Tuhan, mereka meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Coba kita lihat ayatnya saudara, Matius pasalnya yang ke Injil Matius pasalnya yang ke-26 saudara. Injil Matius pasalnya yang ke-26. Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-56 kita baca bersama-sama. Injil Matius 26 ayatnya yang ke-56 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan apa? Melarikan diri, saudara. Ini kurang ajar namanya, saudara. Ya. Ini orang nggak tahu bersyukur, orang nggak tahu berterima kasih. Waktu pelayanan dengan Yesus mereka tetap setia, tapi ketika Yesus ditangkap, mau disalibkan, saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, mereka lari, meninggalkan Yesus, saudara. Inilah benih Adam, saudara. Inilah ya benih Adam yang ada dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena Yesus sementara dipersiapkan untuk mati, belum dibangkitkan, belum bangkit, saudara. Karena lahir baru itu, diciptakan menjadi baru itu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Tapi syukur kepada Allah karena rahmat yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitannya. Amin. Jadi wajar kalau murid-murid pada waktu itu, ya, benih Adamnya itu masih lebih dominan dari, ya, dan memang ya karena firman Tuhan berkata lahir baru itu ketika Yesus bangkit. Nah, ini mereka masih manusia lama semua. Waktu senang-senang ya bareng senang, tapi waktu Yesus susah ya ditangkap, saudara, mereka melarikan diri, meninggalkan Yesus. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa yang namanya benih Adam sampai kapanpun ya pasti ngaco, saudara. Pasti nggak benar. Oleh sebab itu 1 Yohanes pasal 3 tadi ayat 9 berkata bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi, karena benih yang ada di dalam kehidupannya datangnya dari atas. Ya. Amin. Jadi saudara sesama Tuhan, dalam kehidupan kita ini mari kita fokus untuk terus membagikan akan kasih Tuhan yang kita miliki kepada orang di sekitar kita. Kita tidak usah pikirkan lagi masalah dosa, masalah keselamatan, karena jelas
firman Tuhan katakan kedua masalah itu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga firman Tuhan juga berkata bahwa iblis itu hanya mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, karena segala sesuatu itu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Jadi firman Tuhan berkata, demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati dan bahwa kamu hidup kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi yang firman Tuhan maksudkan adalah kita memberikan hidup kita, memberikan diri kita kepada Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan, biarlah benih Kristus itu terus ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai benih Kristus itu tidak ada dalam kehidupan kita karena kita tidak percaya, saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang dilahirkan dari Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang, kata firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12-13 di sana berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberinya kuasa, yaitu orang-orang yang lahir dari Allah. Sehingga saya percaya kalau kita menyadari akan hal ini, saudara, kita senantiasa akan menyatu bersama dengan Tuhan. Dalam penyatuan kita bersama dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan pernah kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Jangan pernah kita jemu-jemu untuk berdoa. Jangan pernah kita jemu-jemu untuk melakukan sesuatu yang baik. Bukan lagi untuk mencari, untuk mencari keselamatan, saudara. Karena keselamatan itu sudah diberikan oleh Yesus secara cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, kita kembali kepada murid-murid tadi, saudara. Ketika Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri. Tapi ketika Yesus bangkit, dari antara orang mati, coba kita perhatikan di Matius, Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, itu kepada Maria. Mulai dari 16 saya baca. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, 17, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sekali lagi saya baca. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria mewakili murid-murid Yesus, mewakili saudara-saudara Yesus. Yesus ketika dia bangkit, dia berkata kepada Maria, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Luar biasa, saudara. Amin.
artinya Yesus menjadikan Bapa yang di surga itu sebagai Bapa kita. Allah di surga itu sebagai Allah kita. Ada hubungan yang baik di sana, saudara. Sehingga murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan orang lain, bukan orang jauh, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan. Dan Yesus suruh sampaikan hal ini kepada saudara-saudara dan murid-murid yang lain. Murid-murid yang tadinya sudah meninggalkan dia, sudah melarikan diri entah kemana, kocar-kacir waktu Yesus ditangkap. Dan Yesus nggak bilang waktu dia pakai Maria. Coba tanya sama Petrus, kok dia menyangkali aku, Maria? Yesus juga tidak bertanya kepada Maria, Maria, kok kenapa yang lain, teman-teman kamu yang lain itu, laki-laki itu, kok waktu saya ditangkap kemarin itu, kok mereka melarikan diri? Yesus nggak ngomong begitu. Yesus tidak mungkin itu, saudara. Karena Yesus menyadari, Yesus tahu, itulah benih Adam mereka, manusia lama mereka. Dan Yesus tidak mempersoalkan hal itu, saudara. Kalau Yesus mempersoalkan, saudara, mereka semuanya tidak layak, saudara. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang layak di hadapan Tuhan. Kita ada karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita begini, bukan karena kita melakukan itu, bukan karena kita melakukan ini, bukan karena kita melakukan itu dan lain sebagainya. Kita dilayakkan oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya yang luar biasa melayakkan hidup saya dan saudara. Jadi kita dipandang oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hal-hal yang kita lakukan, saudara. Sehingga kalau kita baca juga dalam Daniel pasalnya yang ke-6, doa Daniel luar biasa, saudara. Daniel, kitab Daniel pasalnya pasal yang ke-9, maksud saya Daniel pasal yang ke-9. Saya mulai baca di dalam ayatnya yang ke-18, Daniel pasal 9 ayat ke-18, demikian bunyi firman Tuhan, Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasan kami dari kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Amin. Ya Tuhan, kasihanilah kami, bukan karena berdasarkan jasa-jasa kami, bukan karena berdasarkan jasa-jasa nabi-nabi kami, bukan berdasarkan jasa-jasa para leluhur kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Inilah yang melayakkan saya, saudara. Inilah yang telah melahirkan kita kembali. Karena kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah, tidak ada habis-habisnya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Amin. Yang telah melayakkan kita, yang telah melahirkan kita kembali. Dan biarlah, kata firman Tuhan, hal ini terus kita simpan dalam kehidupan kita, menjadi pegangan kuat dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan lama saya itu sudah mati. Jadi jangan terintimidasi lagi dengan kuasa kegelapan. Kamu gak layak, kamu pendosa, kemarin kamu habis begini-begini. Itu pekerjaan iblis, saudara. Kalau kita masih ada suara-suara seperti itu, mari kita teging dalam nama Yesus. Karena benih yang ada dalam kehidupan kita, kata firman Tuhan, tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah, karena ia datang dari atas. Amin. Jadi saudara yang sesalam Tuhan, mari dalam kehidupan kita yang sisa ini, biar senantiasa
kita membagikan apa yang sudah kita miliki, apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang di sekitar kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara sesama Tuhan, Yesus tidak mengungkit kepada Maria masalah teman-temannya yang waktu itu melarikan diri. Bahkan Yesus mencari mereka. Ketika Yesus bangkit, Yesus datengin mereka satu-satu. Ya. Yesus datengin mereka, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Bahkan sampai ada yang sudah lupa dengan Yesus. Bahkan sampai ada yang sudah tidak ingat lagi Yesus. Tetapi saudara yang sesama Tuhan, setelah Yesus berjumpa dengan mereka, dan ketika Yesus naik ke atas surga, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena apa? Karena mereka sudah dilahirkan kembali. Orang yang sudah dilahirkan kembali tidak lagi memusingkan akan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Bahkan sampai nyawa mereka pun mereka sudah tidak pikirkan lagi, saudara. Karena mereka pikir, karena bagi mereka yang namanya benih Adam ini harus kembali dari debu menjadi debu kembali, saudara. Jadi saudara sesama Tuhan, kalau Tuhan hanya mau hitung-hitungan dengan mereka, bahkan kepada kita semua, tidak ada yang lain di antara kita. Tapi semuanya berdasarkan kasih sayang Tuhan yang melimpah-limpah, sehingga kita terus ada sampai hari ini. Oleh sebab itu biar kita terus berjuang, bukan untuk dosa kita, bukan untuk keselamatan kita, tapi kita berjuang bagaimana kita membagikan hidup yang baru ini di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Yesus senantiasa berkata, jadi terang, jadi berkat. Yesus senantiasa berkata, memerintahkan bagi kita, jadilah terang, jadilah berkat dimanapun kita pergi dan kita berada. Karena karena masalah dosa, masalah keselamatan, semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya undang pemain musik untuk kita angkat satu kata. Haleluya, 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 amin, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 amin, 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 haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Kita angkat pujian, kita membawa apapun juga, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kita membawa, haleluya, apapun juga, satu datang ke dunia. Ku tinggal semua
bahwa setiap kutuk dalam hidup kami sudah dipakukan di atas kayu salib. Oleh sebab itu hidup yang kami jalani bukan supaya kami layak di hadapan Tuhan. Hidup yang kami jalani bukan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hidup yang kami jalani adalah hidup yang memancarkan kasih Tuhan. Kami diberkati untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor Audi, hikmat urapan Tuhan terus ditambahkan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus amin. Kita nanti langsung aja. Ada teman kita yang papanya meninggal ya di Kupang, udah berangkat ke Bro Yohanes ya. Mungkin kita beri persembahan ucapan atau sebagai bentuk apa ya, sebagai teman, sebagai sahabat kita ya, seberapapun yang ada kita kumpulkan di situ aja, dan nanti akan kita transfer ke Bro Yohanes yang udah berangkat tadi pagi ya, kemarin ya. Ya, sambil memberikan persembahan, saya menyanyikan lagu favorit saya. Ditutup tiang awan surgawi, diterangi api kemuliaan-Mu, dan ku aman dalam naungan-Mu. Sebab hidupku bersamamu. Ku dituntun tiang awan surgawi, ku
sisi ini supaya karena sekarang agak repot ya lagu-lagu yang biasa dibawakan di sini sudah boleh sembarang lagi dinyanyikan ternyata, karena ya sudah diklaim sama satu organisasi yang suka menciptakan lagu rohani, dan itu sudah ada biayanya. Jadi ya lagu-lagu yang kita nyanyikan di sini ya tinggal pinter-pinter aja nyari lagu-lagu yang nggak dikomplain ya. Ya kita hargai sih, karena memang itu ya usaha mereka kan. Cuma kalau berpikir untuk jadi berkat ya sudah nggak jadi berkat lagi karena udah dimintain uang gitu ya. Namanya menjadi berkat kan berarti kita memberi ya, bukan menerima ya. Ya kira-kira seperti itu. Dan terima kasih semua tim yang ya ini lengkap ya, full ya. Terus doakan untuk rencana kita juga untuk Natal tanggal 19 Desember ya, doakan semua supaya ya nggak tahu cuaca hujan apa enggak ya, urusan Tuhan lah ya. Dan doakan juga, saya belum tahu juga, mungkin saya antara tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk Kupang ya, diutus untuk di Nusa Tenggara Timur. Cuma belum tahu ya, kalau lagi ribet lagi penerbangan ya nggak tahu kedepannya. Kira-kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Dan untuk NCC, puji Tuhan, terima kasih Bapak Bendahara Pak Jeffrey Loring sudah buatkan rekening ya. Saya kira nggak bisa ternyata mungkin karena pengalaman ya Pak Jeffrey, jadi bisa buat bendahara rekening khusus New Creation Community ya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Maaf hari ini saya nggak masak, jadi kita kopi, teh, dan pisang goreng aja ya. Ya itu aja, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dengan gairahku. Haleluya, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dengan penuh gairahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang menyegarkan jiwa kami.
Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau beri, kami dapat memuliakan akan Engkau. Roh Kudus hadir, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Mujizat menjadi bagian dalam hidup kami. Kemenangan menjadi bagian dalam hidup kami. Segala kesakitan tidak menimpa kami, karena oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami semua mengalami lawatan Allah yang dahsyat. Oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena perhatian-Mu, kami menerima kemenangan demi kemenangan. Dari mujizat yang satu datang kepada mujizat yang lain. Karena kuasa-Mu ajaib, perhatian-Mu secara khusus ada bagi setiap kami. Dan berkat Tuhan sudah tercurah lewat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, di antara kami tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua mengalami berkat Allah yang luar biasa. Setiap pelayan-pelayan diberkati oleh Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin rohani yang melayani di tempat ini, kuat kuasa Allah menyertai. Dan setiap apa yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, oleh hamba-hamba-Mu, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali dengan kekuatan kuasa-Mu ada bagi hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Dan esok kami akan memulai dalam setiap pekerjaan kami, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami mengakhiri semua rangkaian ibadah yang diberkati oleh Tuhan, dan berkat Allah menjadi bagian kehidupan kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan kembali dan kita menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap langkah kita, masa depan kita, rumah tangga kita, apa saja yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Karena setiap orang yang beribadah kepada Tuhan pasti diberkati Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, dan berkat ini kami sudah ucapkan di dalam satu nama yang ajaib, nama sumber berkat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan.